mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ). Kartu KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok. Program ini ditujukan bagi perempuan berstatus janda yang berusia 45 tahun sampai 60 tahun. Dan pandangan umum yang ketiga dari fraksi Partai Gerindra yang akan disampaikan oleh Saudari Hajah Jamilah Abdul Ghani SH MKN, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap pidato Gubernur DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025 disampaikan oleh saya Hajah Jamilah Abdul Ghani SH MKN, Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Saudara Wakil Gubernur DKI Jakarta, para anggota Forkopimda DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan pers dan hadirin yang saya hormati. Salam Indonesia Raya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara rapat paripurna DPRD dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi atas pidato penyampaian penjelasan Saudara Gubernur mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penyusunan anggaran. Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa catatan, masukan, serta sorotan terhadap substansi perubahan APBD. Perubahan APBD dimaksud sebagaimana berikut. Sebelumnya izin tanpa mengurangi rasa hormat, poin-poin pandangan umum tidak saya bacakan semua untuk mempersingkat waktu. Namun, seluruh poin-poin pandangan umum tetap harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Terima kasih. 1. Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan perubahan KUA PPAS tahun 2025 dan seterusnya, dengan mendorong agar setiap usulan program disertai dengan Key Performance Indicator KPI yang jelas serta manfaat konkret bagi masyarakat, bukan semata-mata nominal dan capaian output. Mohon tanggapan. 2. Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar seluruh pergeseran anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020, khususnya pasal 154 dan 156, dengan memastikan bahwa perubahan tersebut telah tercantum dalam RKPD, dituangkan dalam peraturan kepala daerah dan disampaikan secara transparan serta rinci.
kepada pimpinan DPRD dan komisi-komisi terkait. Mohon tanggapan. 3. Fraksi Partai Gerindra meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah OPD menjadikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 sebagai acuan terbuka dan normatif dalam menyusun rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun 2025. Mohon tanggapan. 4. Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya pengakomodasian aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses DPRD ke dalam rancangan perubahan KUA PPAS tahun 2025 sebagai bentuk responsivitas terhadap kebutuhan warga. Mohon tanggapan. 5, 6, 8. Fraksi Partai Gerindra mendesak Bupati Kepulauan Seribu untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi krisis air bersih di Pulau Kelapa, termasuk memastikan ketersediaan akses air layak minum dan fasilitas sanitasi yang memadai bagi seluruh warga. Mohon tanggapan. 12. Fraksi Partai Gerindra merekomendasikan peningkatan intensitas dan cakupan sosialisasi bahaya kebakaran serta upaya penanggulangan dini kepada relawan pemadam kebakaran, Redcar, institusi pendidikan dan masyarakat umum khususnya di wilayah padat penduduk yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran. Mohon tanggapan. 18. Fraksi Partai Gerindra mendorong keterlibatan aktif Forkopimda dan institusi vertikal dalam pencegahan dini tawuran pelajar. Fraksi juga merekomendasikan agar Bakes Bangpol mengadopsi pendekatan seperti di Jawa Barat dengan program pembinaan karakter di barak militer melalui kerjasama dengan TNI. Program ini dinilai efektif dan layak dianggarkan dalam APBDP tahun 2025. Mohon tanggapan. 20. Fraksi Partai Gerindra menilai total subsidi untuk transportasi publik tahun 2025 perubahan tembus hampir Rp 6 triliun namun tidak ada laporan penurunan kemacetan dan indikator peralihan ke moda transportasi publik, apalagi dilaporkan terakhir anggaran subsidi tersebut baru terserap secara absolut 5% dari Rp 6 triliun. Total anggaran fraksi Gerindra mendesak inovasi kebijakan advance payment dan post audit subsidi agar serapan cepat. Setiap rupiah subsidi harus punya indikator dampak, utamanya macet berkurang. 3. Integrasi moda transportasi harus nyata, satu tarif, satu sistem, satu aplikasi. Kemudian kendaraan listrik harus dipercepat dan Transjakarta bisa terlibat secara profesional untuk wilayah Kepulauan Seribu. Mohon tanggapan. 21. Ketahanan pangan adalah hal yang paling dasar. Subsidi pangan tahun 2025 naik Rp 200 miliar dengan total Rp 1 triliun, tapi 500.000 warga belum rutin terakses. Distribusi baru 3.900 ton, padahal kebutuhan 6.000 sampai dengan 8.000 ton. Fraksi Partai Gerindra meminta subsidi tepat sasaran by name, by address, digitalisasi langsung sampai ke tangan rakyat berhak, termasuk kasus sembako murah yang banyak dimonopoli oleh oknum-oknum yang melakukan pungutan liar dalam pengambilan nomor urut antrian. Mohon tanggapan. 23. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, tapi faktanya di Jakarta hanya 25% dari anggaran program pemberdayaan UMKM dan dari itu pun sebagian besar hanya untuk pelatihan. Tapi omset tidak naik, pasar tidak bertambah dan pelaku usaha masih minim legalitasnya. Program ekspor hanya 12% dari total anggaran dan program nasional terkait koperasi Kelurahan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat dan sudah ditegaskan gubernur hanya mendapat 0,5 porsi anggaran. Fraksi Gerindra meminta 1. UMKM terintegrasi marketplace dan ride hailing dengan subsidi produktif. 2. Program penghapusan utang subsidi KUR dan insentif CSR dari BUMN atau BUMD. Percepatan pendirian koperasi Kelurahan Merah Putih. UMKM bukan pelengkap anggaran. UMKM adalah ujung tombak kemandirian ekonomi Jakarta.
Kalau kita tidak serius, maka kita sedang mematikan ekonomi rakyat secara perlahan. Mohon tanggapan. 24. Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa pengelolaan aset daerah merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Aset milik daerah apabila dikelola dengan profesional dan akuntabel akan memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, pencatatan aset daerah yang modern dan sistematis sebagai langkah strategis dalam mewujudkan manajemen aset yang efisien, transparan, akurat, dan terintegrasi. Sistem pencatatan yang modern dan sistematis akan mempermudah proses inventarisasi pemantauan serta pelaporan aset sekaligus meminimalisasi potensi kehilangan, penyalahgunaan, atau tumpang tindih kepemilikan aset. Oleh karena itu, fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 1. Menyusun peta jalan roadmap pencatatan aset yang mencakup penguatan sistem informasi, integrasi, dan data lintas SKPD. 2. Melakukan audit dan validasi menyeluruh terhadap aset yang dimiliki sebagai basis data awal untuk sistem modernisasi pencatatan aset. 3. Menjamin keamanan cyber atas sistem dan data aset guna mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi strategis. 4. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan stakeholder terkait termasuk BPKD, BPKB, dan BPN dan inspektorat daerah agar proses digitalisasi berjalan akurat dan komprehensif. Kami percaya bahwa dengan sistem pencatatan aset yang modern dan sistematis, Pemprov DKI Jakarta akan memiliki dasar yang kuat untuk mengambil kebijakan strategis dalam perencanaan pembangunan pemanfaatan aset, serta optimalisasi potensi ekonomi daerah. Mohon tanggapan. Maraknya kerusakan jalan di berbagai wilayah selama semester 1 tahun anggaran 2025 mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam aspek perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Kondisi fisik jalan yang mengalami kerusakan berupa retakan, lubang, hingga permukaan yang tidak layak pakai telah berdampak langsung terhadap terganggunya kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta meningkatnya resiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan serta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, tercatat adanya peningkatan signifikan jumlah titik kerusakan jalan, baik dengan tingkat kerusakan ringan maupun berat. Mengingat peran strategis infrastruktur jalan dalam mendukung aktivitas ekonomi, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan publik, maka kebijakan pemeliharaan jalan perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ke depan serta perencanaan berbasis data. Peningkatan kualitas pengawasan, optimalisasi, pemanfaatan anggaran sangat diperlukan guna memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan infrastruktur jalan. Mohon tanggapan. 26. Masalah pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara tuntas. Bahkan hingga pertengahan tahun 2025, salah satu persoalan paling mencolok adalah pengangkutan sampah yang belum berjalan maksimal, baik dari sisi frekuensi, cakupan wilayah maupun efisiensi pengolahan. Sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta mengintegrasikan teknologi digital dalam manajemen persampahan, mengaktifkan bank sampah berbasis komunitas, dan menjadikan edukasi lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Lingkungan yang bersih adalah hak warga, dan pengelolaan sampah yang baik adalah tanggung jawab pemerintah. Ketika pengangkutan sampah saja belum bisa ditangani maksimal di tahun 2025, maka kita perlu mempertanyakan sejauh mana keseriusan Jakarta dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan dan layak huni. Mohon tanggapan. 27. Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa keselamatan, kenyamanan, dan kenyamanan pejalan kaki harus menjadi prioritas utama dalam membangun infrastruktur kota, khususnya di ruas-ruas jalan protokol yang padat lalu lintas seperti
Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, serta wilayah lainnya. Terkait pembangunan jembatan penyeberangan orang JPO harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang komprehensif. Mempertimbangkan aspek keselamatan pengguna jalan, aksesibilitas bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, serta tidak mengganggu tata ruang dan arus lintas yang sudah ada. Oleh karena itu, keberadaan jembatan penyeberangan orang JPO di titik-titik yang tepat akan menjadi solusi untuk mengurangi resiko kecelakaan pejalan kaki, sekaligus mendorong budaya tertib berlalu lintas. Fraksi Partai Gerindra juga menekankan agar pembangunan jembatan penyeberangan orang JPO tidak semata-mata menjadi proyek infrastruktur yang bersifat fisik, melainkan juga memperhatikan estetika kota, kelengkapan fasilitas seperti penerangan, CCTV, dan pelindung cuaca, serta terintegrasi dengan moda transportasi lain di sekitar kawasan. Kami mendorong agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan penyeberangan orang JPO dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, melibatkan masukan dari masyarakat sekitar serta para pemangku kepentingan lainnya. Dengan begitu benar-benar menjadi jawaban atas kebutuhan publik, bukan sekedar proyek simbolik. Fraksi Partai Gerindra tetap konsisten mendorong pembangunan kota yang berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan seluruh warga Jakarta, termasuk para pejalan kaki. Mohon tanggapan. 29. Di bidang kesehatan, berdasarkan usulan dari fraksi Partai Gerindra perihal sistem antar obat ke rumah yang bisa memangkas waktu tunggu pasien di farmasi dari 3 sampai 5 jam menjadi 30 menit. Maka kami mengapresiasi kepada RSUD yang sudah menjalankan sistem ini, sehingga terdapat beberapa capaian atas target kinerja pada tahun 2025 yang masih berjalan. Hal ini merupakan salah satu persoalan yang selalu menjadi perhatian kami di fraksi Partai Gerindra atas pengaduan masyarakat kepada Dinas Kesehatan. Semoga kedepannya layanan di fasilitas kesehatan milik Pemprov semakin berkualitas prima. Mohon tanggapan. 31. Bahwa masih ada beberapa kecamatan dan kelurahan di wilayah DKI Jakarta keadaan puskesmasnya masih belum layak dan tidak dilengkapi peralatan kesehatan yang memadai, sehingga perlu direhab agar lebih modern dan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan layanan kesehatan yang berstandar baik. Termasuk masih terdapat beberapa kelurahan yang tidak memiliki puskesmas dan bahkan ada puskesmas yang masih mengontrak, sehingga perlu segera dilakukan pembangunan puskesmas. Mohon tanggapan. Oh, minum dulu deh. Tiga empat. Fraksi Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi SPMB di sekolah milik Pemprov DKI. Evaluasi terhadap SPMB mengenai aspek domisili yang sekarang ini ternyata diterjemahkan dalam bentuk letak geografis sekolah. Maka Dinas Pendidikan semestinya harus memperhatikan anak-anak warga yang berasal dari lingkungan kelurahan dan kecamatan yang tidak memiliki SMP dan SMK atau SMA atau SMK atau jauh dari letak geografis atau jauh dari letak geografis sekolah, sebagaimana yang selama ini dirugikan dalam sistem zonasi dalam PPDB setiap tahun. Mohon tanggapan. 35. Sampai saat ini banyak keluhan dari warga yang memiliki anak berkebutuhan khusus ABK akibat terbatasnya akses layanan pendidikan khusus. Penyediaan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus masih kurang dan belum merata di setiap kecamatan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Mengingat jumlah SLB milik Pemprov yang telah ada sifatnya terbatas dan SLB swasta tergolong berbiaya tinggi. Selain perlunya penambahan SLB, juga harus dilengkapi penyediaan perlengkapan alat terapi yang sangat dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus setiap harinya selama belajar di sekolah. Selanjutnya ada program penyelenggaraan sekolah inklusi, juga selanjutnya
Juga harus memiliki guru pendamping khusus GBK yang masih kurang atau bahkan tidak ada sama sekali di sejumlah satuan pendidik reguler yang ada. Dinas Pendidikan harus segera memenuhi jumlah guru GBK sesuai jumlah kelas program inklusi yang ada agar siswa penyandang disabilitas mendapat perhatian yang setara dan hak belajar dapat terpenuhi. Mohon tanggapan. 36. Selanjutnya dibilang pemberdayaan perlindungan anak dan pengendalian penduduk di DKI Jakarta, fraksi Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung segera terrealisasinya kenaikan anggaran dana operasional kader Dasawisma sebesar Rp 250.000 menjadi 750.000. Dari sebelumnya 500.000 per bulan mulai September 2025, namun harus disertai pengawasan oleh DPP APP agar jangan sampai tidak terefektifnya kader dalam bertugas atau rangkap dengan tugas lainnya seperti kader Jumantik atau Posyandu yang juga semestinya didorong untuk mengalami kenaikan serupa. Selanjutnya, kader Dasawisma juga didorong untuk mendapatkan perlindungan sosial sebagai jaminan hak atas haknya dalam menjalankan tugas melalui program jaminan perlindungan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan. Mohon tanggapan. 38. Mengenai bidang kebudayaan, fraksi Partai Gerindra secara konsisten mendorong Dinas Kebudayaan untuk memulai adanya sentra budaya Jakarta yang selalu menampilkan ikon seni budaya lokal setiap hari. Sudah semestinya Jakarta memiliki pusat seni yang rutin menampilkan pagelaran kesenian khas Jakarta dari yang klasik hingga perpaduan seni kontemporer. Fraksi Partai Gerindra mendorong Dinas Kebudayaan agar memanfaatkan Kota Tua sebagai rintisan pusat pagelaran kesenian Jakarta yang kelak menjadi ikon Jakarta dari sisi budaya dan kesenian. Mohon tanggapan. 40. Selanjutnya, mengenai peningkatan kesejahteraan atlet dan pelatih, peningkatan prestasi olahraga di Jakarta harus juga diimbangi dengan kualitas kesejahteraan para atlet dan pelatih di setiap cabang olahraga yang berpotensi menyumbangkan prestasi bagi Provinsi DKI Jakarta. Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun program peningkatan kesejahteraan atlet dan pelatih olahraga di Jakarta sebagai penebal Jakarta harus bisa kembali menjuarai PON. Mohon tanggapan. 42. Berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses fraksi Partai Gerindra, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ). Program ini ditujukan bagi perempuan berstatus janda yang berusia 45 tahun sampai 60 tahun. Tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Kartu KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati. Demikian penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Atas perhatian dan kerjasamanya dari seluruh pihak, baik dari pimpinan dan sesama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur selaku pemerintah provinsi beserta jajarannya di semua SKPD, pemerhati, wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Izin saya bacakan pantun. Pagi hari ke Setu Babakan, nonton lenong sambil ketawa. APBD perubahan bukan sekedar wacana, tapi ternyata demi Jakarta yang sejahtera. Satu lagi biar impas sama yang lain. Naik bajai keliling kota, si abang senyum bawa cerita. Kalau APBD perubahan disusun dengan cinta, pasti Jakarta makin terasa adil dan merata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.